disaksikan, dibagikan kepada penonton YouTube ini. Silakan pulang. Yang saya dapat lihat dan saksikan, tanda-tanda akhir zaman itu sudah nampak, sudah kelihatan dengan seperti nubuatan dalam Alkitab. Jadi tanda-tanda itu ada. Jadi kalau kita mau bijak, ya kita harus bisa melihat tanda-tanda itu. Dan memang jelas ada tanda-tanda itu dan sudah dinubuatkan. Sekarang kita bisa nggak melihat tanda-tanda itu? Benar nggak? Nah, bahwa tanda akhir zaman itu sudah dekat. Bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, dari kebenaran Alkitab gitu. Contohnya seperti apa ya? Ya contohnya ya apalagi akhir-akhir ini ya seperti yang kita lihat terjadinya banyak gempa bumi, banyak musibah, banyak malapetaka, terus yang kelihatan juga kejahatan semakin meningkat, kasih semakin pudar, orang mementingkan diri sendiri. Itu tanda-tanda. Ya memang zaman dulu juga ada, tapi ya ini lebih jelas lagi, lebih nyata lagi. Kasih semakin terhadap sesama semakin pudar, semakin hilang kan. Yang paling nyata lagi ya ini seperti ya corona ini. Ya orang bisa saja berasumsi banyak. Oh ini dia berasumsi masalah COVID ini begini. Itu masing-masing punya hak, punya asumsi tentang COVID ini. Ya saya pribadi, saya bisa juga berasumsi, saya melihat bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Ya masalah menyikapi, ya kita harus, makanya kita harus ini dengan firman Tuhan, harus dekatlah dengan firman Tuhan, dekat dengan Alkitab lah. Karena hanya Alkitab menurut saya yang dapat untuk membuka mata hati kita untuk melihat ini semua. Ya bisa saja ini teguran, bisa saja ini hukuman, bisa saja. Ya tergantung kita melihatnya lah dari apa. Kalau saya sendiri melihat memang ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Pernah punya kesaksian nggak dalam penginjilan Tuhan pada orang-orang? Ditolak atau diterima? Oh kalau soal penginjilan, saya yang bisa saya ini untuk menginjili, saya hanya bisa menghimbau, berharap supaya orang rindu atau cinta firman Tuhan. Dan itu yang bisa saya lakukan, dan saya sangat giat dalam hal itu untuk mendorong orang supaya mau datang kepada firman Tuhan. Artinya datang kepada firman Tuhan, datang kepada Alkitab. Datang kepada Alkitab artinya ya dibaca. Dibaca. Karena apa ya? Ya disitulah kebenaran itu. Itulah jalan itu. Firman Tuhan yang di Alkitab itulah jalan. Jadi kalau kita mau berjalan lurus, ya ikuti firman Tuhan. Kalau kita tidak mau ikuti, menyimpang ke kiri, ya berarti tidak taat. Kalau kita masa bodoh tidak mau tahu, ya kita berjalan berarti bukan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak kita. Jadi bagaimana supaya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Tentu kan harus dibaca. Dan menurut saya membaca itu jangan hanya sepotong-sepotong sedikit. Makanya saya selalu bilang harus tuntas baca Alkitab. Kalau tidak tuntas nanti pemahaman kita tidak bisa sempurna, tidak bisa jelas, bisa ngambang gitu.
Dan itu yang terjadi, saya lihat terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang masing-masing mengklaim kebenaran sendiri. Saya yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Itu karena apa? Saya yakin itu karena tidak tuntas membaca Alkitab. Jadi mereka memahami firman Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis, tapi pemahaman sendiri. Jadi harus dibaca tuntas. Dan untuk membaca itu saya rasa bukan hal yang berat. Kalau ada kemauan bukan hal yang berat, bukan yang mustahil. Gampang, kalau yang penting ada kemauan. Sekarang ya kemauan itu ada nggak, itu aja. Itu kesaksian saya untuk dalam hal menginjili. Secara pribadi sudah berapa kali Alkitab dituntaskan dibaca? Kalau saya membaca Alkitab, yang pernah tuntas itu sekali. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu itu sekali. Itu sistematis. Artinya tidak loncat sana, tidak loncat sini, tapi sistematis, berurutan terarah gitu, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua ini saya udah sampai di Ester. Untuk yang kedua. Tapi di luar itu ya seperti perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu udah 4 kali saya baca itu. Udah 4 kali. Ada kitab tertentu yang 10 kali saya baca. Seperti Hakim-Hakim itu bisa 3 kali, Ester 5 kali saya baca. Jadi, tapi kalau yang secara berurutan itu sistematis dari Kejadian sampai Wahyu, artinya saya sempatkan 5 pasal atau 10 pasal sehari. Itu yang kedua ini. Ya, untuk membaca 10 pasal satu hari itu untuk saya ya paling setengah jam. Artinya ya setengah jam, masa saya nggak bisa kasih waktu untuk Tuhan. Itu aja prinsip saya, itu aja. Jadi mustahil kalau tidak bisa dilakukan. Itu aja menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait berhala. Ya. Menurut Tulang itu berhala seperti apa? Ya, jadi mengenai berhala, saya lihat sekarang ini orang banyak membelokkan makna berhala. Yang dia bilang lah berhala itu uang, berhala itu harta. Ya, saya sesuai dengan Alkitab aja. Yang Alkitab kan jelas itu berhala itu apa. Di Alkitab patung, jelas itu berhala. Nggak usah di ini. Jadi begini, firman Tuhan ini, makanya kalau saya perhatikan sekarang terlalu banyak orang merekayasa, memutarbalikkan firman Tuhan. Maknanya diputarbalikkan. Salah satu contoh, artinya contoh berhala, patung. Itu kan zaman dulu katanya. Ya yang namanya patung sampai kiamat pun itu tetap berhala. Itu yang saya ini. Karena firman Tuhan ini, ya dia bilang seperti ini. Yesus berkata, barang siapa menyambut aku seperti anak kecil ini. Seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil menyambut Yesus polos kan? Polos, dia belum ada pikiran macam-macam. Artinya ya apa yang didengar yaitu yang dia ini. Enggak diputar-putar, enggak direkayasa. Contoh, coba ditanya anak kecil, saya yakin tadi bacakan sama dia ke-10 firman, bacakan sama dia, terus kamu tanya setelah dia bacakan, anak-anak boleh enggak membuat patung? Saya yakin anak-anak pasti bilang tidak boleh, yakin saya itu. Ya kalau ya kita juga harus seperti itu terhadap firman Tuhan. Boleh nggak orang kata firman Tuhan yang udah nggak boleh? Masa kita cari dalil supaya boleh? Menurut saya itu nggak benar. Salah satu contoh ini,
baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru dilarang makan darah. Itu jelas dilarang makan darah. Alasannya apa? Alasannya jelas. Terus ada yang bilang itu kan perjanjian lama, itu kan yang masuk melalui mulut kan tidak haram katanya. Itu menurut saya itu udah direkayasa. Kalau udah di perjanjian baru pun dilarang jangan makan darah, ya jangan. Kalau saya menyikapi firman Tuhan seperti itu, udah jelas dibilang jangan. Caranya tidak sulit memahami jangan atau enggak. Ya, kalau udah dibilang jangan ya jangan. Itu kan harus taat kan, mentaati kan. Jangan pula kita cari dalil supaya boleh. Menurut saya itu udah nggak benar. Itu udah penyimpangan, itu udah menambahi. Contoh lain juga, udah jelas di perjanjian baru dilarang seorang perempuan tidak boleh memimpin. Jangankan memimpin, diaken saja tidak boleh perempuan. Jadi tidak usah ini lagi, taatin aja apa Alkitab. Menurut Alkitab nggak boleh perempuan diaken. Ya udah taati. Menurut saya, kalau saya begitu menyikapi firman Tuhan, nggak berdalih-dalih saya, karena ya saya harus taat. Walaupun si Paulus yang nulis, Paulus kan memang udah khusus dipakai Tuhan berbicara. Jadi kalau ada yang bilang itu kan kata Paulus, berarti yang bilang yang tidak setuju itu lebih hebat dong dari Paulus. Kapan dia diangkat Tuhan jadi rasul? Berarti Alkitab ini belum deal dong. Kok Alkitab bilang jangan, kok gereja ini bilang boleh? Menurut saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus berusaha mentaati apa yang sudah tertulis, karena ini sudah deal apa yang tertulis. Nggak perlu saya reka-reka atau apa gitu, nggak perlu. Saya tinggal mentaati. Kalau tidak boleh jangan. Itu bagi saya untuk menyikapi firman Tuhan. Perkembangan saat ini kan kita melihat bahwa diaken yang perempuan, tanpa bermaksud menyinggung ya, mereka pasti mengenal dan membaca firman Tuhan, tapi itu sebuah pelanggaran firman Tuhan berarti kan? Ini jelas pelanggaran. Terus kenapa mereka tetap melakukannya? Menurut saya mereka tetap melakukan ya karena tidak mau taat dengan apa yang sudah tertulis. Menurut mereka mungkin Alkitab ini belum deal, masih bisa diubah-ubah mereka. Padahal bagi saya apa yang sudah tertulis sampai akhir zaman itu tetap sudah firman Tuhan, sudah deal, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Itu yang saya pahami Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang perjanjian lama itu ada yang sudah diperbarui, ada, tapi ada yang tetap tidak ada perubahan. Jadi ya itu ya, kalau bagi saya berusaha aja untuk mentaati apa yang tertulis, jangan ditambahin lagi, jangan jangan direkayasa lagi, jangan dicocok-cocokin lagi, dibawa firman Tuhan itu dibawa ke zaman di ini juga harusnya zaman yang dibawa ke firman Tuhan, walaupun zaman kapanpun dia bawa ke firman Tuhan, cocok enggak gitu, jangan ditambahin, jangan dikurangin gitu. Terkait dengan video viral yang patung dihancurkan itu gimana itu tuh? Saya setuju sekali. Itu baru video. Kalau di zaman Israel itu dibakar, digiling sampai digiling. Baca aja raja-raja. Raja-raja yang ini. Ya, begitu mereka rajanya melakukan yang jahat, begitu datang raja yang mengenal Tuhan, dia dihancurkan kan? Ya tidak banyak sih yang raja yang melakukan kebenaran. Ya memang ya patung ya dibaca aja kita baik-baik bagaimana tentang patung, bahwa Tuhan sangat dengan patung-patung. Kalau kita orang yang sudah percaya Yesus, artinya sudah ditebus, sudah lahir baru, itu kan udah jelas, udah berhala itu
Kalaupun dunia ini membuat patung, ya kita jangan ikut-ikutan lah. Jangan, oh kita lihat itu kok ada patung siapa, ya kita orang yang sudah ditebus, ya jangan ikut-ikutan lagi, karena itu berhala dan kejijikan bagi Tuhan. Ya saya terus terang ya setuju dengan itu, setuju dengan yang dilakukan. Orang tidak ada faedahnya kok. Ya menurut saya ya kebodohan. Dan Tuhan itu bukan patung, dia itu roh, dan dia tidak pernah bermanifestasi dengan patung atau apa, berinteraksi dengan patung, enggak. Itu pekerjaan setan. Baik. Sebagai anak Tuhan sudah sering berarti melakukan penginjilan. Yang paling menarik bisa disaksikan apa penginjilan yang sampai sekarang teringat? Penginjilan yang saya lakukan hanya mengingatkan orang supaya mau membaca Alkitab, senang membaca Alkitab, usahakan sampai tuntas, itu aja, tidak ada yang lain. Karena ya itu yang paling penting. Saya bukan saya harus berkhotbah, ya kalau bagi yang belum mengenali Yesus, ya saya arahkan juga dia baca Alkitab, supaya lewat membaca Alkitab dia mengenali Yesus, tahu siapa Yesus. Nah, kalau kita sampaikan dia Yesus ini, ya belum tentu terima kan. Dan saya lihat juga orang-orang yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka teliti di Alkitab, teliti. Karena dari beberapa kesaksian, kalau melihat kehidupan orang Kristen, orang tidak tertarik mau percaya Yesus kalau melihat kehidupan. Tapi mereka yang sudah percaya Yesus itu mereka teliti di Alkitab, mereka pelajari, terdorong hatinya untuk membaca Alkitab, sehingga ada pengakuan untuk menerima Yesus. Itu yang saya lihat. Sehingga yang saya lihat juga terlalu banyak orang Kristen, katanya cinta Yesus, tapi tidak suka membaca Alkitab. Nah, jadi penginjilan saya di situ, penginjilan saya hanya untuk mendorong orang supaya senang atau mau membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, saya lihat Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya lewat membaca Alkitab. Pernah mengalami pertentangan nggak dengan penginjilan ini? Oh, kalau saya bilang ditolak, dicibirkan, dikucilkan, ya nggak tahu ya apa ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi setiap saya sampaikan kelihatannya selalu ada penolakan. Belum ada saya lihat yang mengaminkan, belum. Saya nggak tahu, bingung saya. Itu penginjilan itu ke orang Kristen itu sendiri atau ke orang yang lain yang berbeda iman? Ke yang berbeda iman juga pernah, kadang saya sarankan supaya baca Alkitab. Iya. Lebih banyak penolakan itu dari yang sesama iman. Iya, justru kalau yang tidak seiman, mereka ya kadang diam aja, senyum aja. Tapi kalau yang seiman malah kelihatan dari mukanya itu kelihatan penolakan gitu. Kan kita tahu kan dia suka apa enggak, mendukung atau enggak, kelihatan gitu. Jadi pada umumnya saya lihat dari wajahnya penolakan gitu aja. Sementara saya lihat di gereja-gereja ya di gereja-gereja kurang saya lihat, baik dari pemimpin gereja, pelayan, kurang saya lihat ada dorongan untuk baca Alkitab. Tidak mendorong, bahkan tidak ada saya lihat program untuk tuntas membaca Alkitab, enggak ada. Jadi seolah-olah dibaca, ya udah, enggak kau baca, ya terserah kau baca, terserah kau, seolah-olah seperti. Kalau saya nggak bisa seperti itu, memang harus dibaca. Karena ya menurut saya itu kan surat cinta kasih Tuhan kan, perkataan Tuhan kan, iya, ya ditulis di Alkitab, dikumpulkan, diterjemahkan, ya supaya dibaca. Bukan hanya kebutuhan para STT, sekolah teologi, bukan.
atau pendeta yang harus baca ini. Semua harus. Itu sangat penting. Jadi supaya apa? Supaya semua melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan itu. Supaya merasakan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Tuhan itu betapa kudus. Sehingga kita bisa mengenal Dia dengan baik. Kita bisa mengenal diri kita. Akhirnya untuk hormat dan takut akan Tuhan itu ada. Kalau kita mengenal Dia dengan baik kan, berarti selama ini saya anggap remeh kan, begitu kan. Tapi kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik, ya bagaimana mengenal Dia dengan baik orang kita nggak suka baca? Ya akhirnya kita mengenal Tuhan itu sesuai dengan di ini kita, yang di otak kita. Jadi kita mengenal Tuhan itu berdasarkan ini kita, bukan berdasarkan apa yang tertulis. Makanya sering kita menilai Tuhan itu secara daging gitu. Itulah orang sering terjebak. Begitu doanya nggak dijawab, kecewa. Begitu tersinggung, kecewa. Begitu tersinggung dengan seseorang, kecewa, tinggalkan gereja. Ya kayak gitu. Karena apa? Pengenalannya dengan Tuhan nggak mantap gitu. Kenapa nggak mantap? Ya orang dia nggak suka baca gitu. Itu yang saya bisa ini. Kalau saya untuk orang jarang saya berkhotbah, karena ya itu tadi, saya lebih setuju kalau mendorong dia supaya senang baca Alkitab itu aja. Itu lebih dahsyat manfaatnya. Terakhir, bisa disaksikan kedahsyatan Tuhan melalui pengalaman kehidupan Tuhan. Oh, masalah kedahsyatan Tuhan yang saya alami setelah membaca Alkitab, rasa takut hilang. Kalau dulu penakut, minder dulu, sering khawatir. Ya itu sebelum baca Alkitab. Tapi setelah saya baca Alkitab, rasa ketakutan hilang. Udah nggak ada. Takut apa? Takut mati, takut ini nggak ada. Takut apa? Paling ya takut melakukan dosa ya ada. Rasa khawatir nggak ada. Rasa apa lagi? Segala macam yang ini nggak ada lagi. Jadi enak gitu. Enak. Itu yang saya alami. Baik, ada saran untuk penonton? Ya saran saya itu aja. Alkitab kan sudah ditulis. Selain ditulis, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Supaya apa? Supaya dapat kita baca. Itu udah baik banget Tuhan itu. Melalui hambanya Alkitab terbentuk, diterjemahkan supaya dibaca. Tapi ya itulah saran saya, supaya dibacalah. Karena inilah surat cinta Tuhan, surat kasih sayang Tuhan. Inilah jalan kebenaran itu. Kalau Yesus pun bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, inilah itu firman yang tertulis, inilah jalan itu. Ya kalau kita mau berjalan dalam kebenaran ya baca. Ya bacanya ya harus tuntas. Itu saran saya. Kalau nggak tuntas bisa kacau, nanti pemahaman kita bisa kacau. Hanya itu aja saran saya. Jadi sangat disayangkan, menurut saya sangat disayangkan, bahkan mengerikan, seorang Kristen tapi berapa tahun dia dikasih Tuhan hidup. Ada yang sudah 50 tahun, bahkan lebih 60, tapi belum tuntas baca Alkitab. Menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Bukan hal yang sulit dilakukan, bukan. Ya saya yakin sekali orang yang sudah melakukan pasti diberkati. Pasti orang yang sudah melakukan. Seperti Mazmur 119
Ayat 72 apa dikatakan di situ? Tauratmu, firmanmu melebihi ribuan keping emas katanya. Jadi nggak bisa dinilai lagi. Memang inilah harta yang tak ternilai itu, firman Tuhan. Tidak ada bandingannya dengan harta-harta yang dunia yang akan binasa itu. Ya itulah saran saya, dibacalah. Baik, terima kasih atas kesaksian itu. Tuhan memberkati kita semua.